Aduh Tuhan, matilah monyet. Bisa menit. Dan ikuti mampu sendiri kan? Saya ngomong gitu saudaraku. Tapi setelah kita roh bilang, hamba enggak boleh begitu. Kamu sebenarnya enggak, ampun. Maka saya kata, ya aku ampun itu, aku ampun. Jangan dia mati, jangan dia mati. Kalau mati aku repot. Beda. Mengampun. Haleluya. Mengampuni beda dengan jaga jarak. Kalau udah mengampuni, kalau umpamanya saudaraku, waktu belum ada masalah dan cerita malu, hebat saudara. Tiba-tiba ada perselisihan, jauh joroknya. Tiba-tiba mengampuni, ganti tangan lagi, itu kan begitu. Perlu juga kadang-kadang jaga jarak, saudara. Karena kalau kita sudah tahu di situ ada apinya parah, lalu kita dekat-dekati, otomatis pasti kena apinya juga. Tetapi tidak boleh ada kebencian, tidak boleh ada sakit hati, nggak boleh. Harus lepaskan ke pengampunan. Tapi jangan dekatkan apinya lagi. Apinya kita lihat masih belum padam. Lalu kita dekat-dekat, dibakar. Boleh, saya jaga jarak. Jangan terulang lagi. Karena kalau terulang lagi, sakitnya nggak kepala. Lebih baik sakit gigi daripada sakit ya kan? Coba jangan sakit hati, jaga jarak sedikit lah. Aduh, nanti sakit hati lagi. Karena waktu ingat waktu aku sakit itu sakit hati, aduh, sakit luar biasa. Aku jaga jarak sedikit. Jumpa aku dengan dia, Ama, bagaimana kabar? Inang, bagaimana kabar? Tapi jaga jarak. Jangan kalau dulu rempet, tiba-tiba ada masalah, jarak, tiba-tiba damai, rempet lagi. Jaga jarak. Perlu saudaraku. Dengan iblis perlu dijaga jarak. Orangnya kita ampuni, iblisnya kita hantam. Yakin saudara ada iblis dalam orang? Ada. Enggak semua yang dilakukan orang lain itu dalam kontrol pikirannya kita. Ada dalam kontrol iblis, saudaraku. Iblis yang memotong dia sehingga membuat timbul masalah dengan kita. Lalu kita sakit hati buat orangnya. Padahal orangnya nggak perlu disakiti hatinya. Orangnya nggak perlu kita sakiti. Hati kita nggak perlu sakit hati gara-gara orangnya. Karena ada iblisnya di situ. Iblisnya yang harus dihantam. Amin. Untuk mengampuni berjuang. Saudaraku, mengasihi orang yang tidak mengasihi kita ini paling sakit, saudara. Benar. Jikalau engkau hanya mengasihi orang yang mengasihimu, apakah upah? Tetapi kita dituntut mengasihi orang yang mengasihi kita. Kita dituntut untuk menyapa orang yang membenci kita. Kita sudah tahu orang itu membenci kita, lalu kita dituntut untuk menyapa dia. Om, bagaimana kabarmu Om? Tante, bagaimana kabarmu? Saudara, apa yang terjadi? Kita dibuang muka kita, dicuekin. Gimana kita? Wih, ya pikir penting kan berkawan dengan dia. Belum tahu dia siapa ini. Ya kan begitu kan? Tetapi nggak boleh begitu. Kita harus tetap mengasihi orang yang membenci kita. Bagaimana caranya? Berjuang walaupun sakit. Amin. Kira-kira mau ibadah. Tadi syukur gak hujan. Ini contoh aja saudaraku. Tiba-tiba tadi pagi hujan deras. Ya. Kalau dia umat Tuhan yang mengerti ayat ini harus berjuang untuk berpadangan dengan Injil, maka dia pasti akan cari mantel supaya dia bisa tetap beribadah. Jam 10 kami masuk, aku jam 9 harus berangkat, benar. Tapi kalau dia tidak mau berjuang, pasti alasan ada aja. Kenapa nggak ibadah mah? Hujan doang mah. Kenapa nggak ibadah Ina? Hujan dong. Oh iya ya, kembali bilang begini. Iya ya, memang hujan deras sekali tadi ya.
Tapi sesuai nggak dengan firman Tuhan? Sesuai. Gembala bisa aja bilang begitu, menjaga jangan sakit hatimu. Karena jadi gembala itu gak gampang sama Amina. Yang benarnya dikasih tahu, tapi hatimu bisa sakit. Gak boleh gituin sama palsu tadi, walaupun hujan harus di gereja. Lalu apa alasannya? Lewat itu boleh, wah perasaannya sedikit. Padahal dia tahu dia hujan, tapi dipaksa dia terus beribadah. Bisa begitu, akhirnya sakit hati. Maka apa dikatakan gembala ketika ditanya, kenapa nggak ibadah tadi, Amang? Kenapa nggak ibadah tadi, Nah? Hujan Amang. Lalu gembala bilang, oh iya ya memang Bu. Benar? Ya kan? Karena kesempatan ini balik ini boleh saya terangkan ini semua. Kalau langsung saya ngomong begini sakit hati banyak ini, saudaraku. Tapi karena ini begini, gak ada yang sakit hati, gak bisa, gak boleh. Karena firman Tuhan pas kok, memang firman Tuhan ada dasarnya. Ada dasar saya, ya kan ada. Dan hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, tapi di atasnya nasihat supaya berjuang. Supaya berjuang bagaimana supaya berpadanan dengan Injil, saudara. Jadi kalau dia umat Tuhan yang mau berjuang berpadanan dengan Injil, tidak ada kata alasan sama dia bagaimana itu Tuhan. Gak ada. Apapun yang terjadi, saudara, pasti dia berjuang. Kalau masih bisa jalan, lain kalau tidak bisa jalan. Kalau masih bisa jalan, pasti diperjuangkan, pasti, saudara. Dan untuk ibadah. Haleluya. Dan untuk itulah kita berjuang. Kemudian yang kedua, berjuang di bidang apa? Berjuang supaya satu roh. Itu juga ayat yang ke-27 itu. Bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Jadi kita harus berjuang supaya kita ini satu roh. Itu perhatikan R-nya, jangan Roh Kudus. Mana? Ada? Mana? Ini ya. Kamu teguh berdiri dalam satu roh. R-nya kecil. Berarti roh apa? Hah? Roh kita, bukan Roh Kudus. Ya, saudaraku. Jadi roh kita ini perlu disatukan. Amin. Itulah namanya sehati, sejiwa. Berjuang untuk menyatukan itu, berjuang. Bukan gampang menyatukan roh 2 orang, 3 orang, 4 orang, 10 orang, 50 orang, apalagi 100 orang, gak gampang. Maka berjuang, punya tujuan, bukan berjuang satukan roh, sehati, sejiwa, mengarah kemana? Ada arahnya, yakni untuk iman, ya, ada arahnya. Kita satu hati, kita satu roh, kita satu jiwa, ada arahnya, saudaraku. Arahnya untuk iman. Dari mana iman? Timbul dari berita Injil. Berarti pelayanan. Berarti untuk kemajuan pelayanan ini, disitulah kita harus satu roh, satu jiwa, satu hati. Amin. Lalu saudara tuntut saya sehati dengan saudara, tapi bukan untuk memajukan pelayanan ini. Kita mau gak? Lalu saudara ada seorang yang menuntut kita supaya sehati sepikir untuk merongrong pelayanan ini. Kita mau nggak? Karena ada tujuannya. Berdiri dalam satu roh, sehati sejiwa, berjuang untuk, itu artinya tujuannya, untuk itu tujuan. Untuk tujuannya iman yang timbul dari berita Injil. Iman berita Injil di gereja, pelayanan. Yang berjuang untuk memajukan pelayanan. Kalau bersatu roh, satu jiwa, dan satu hati untuk melakukan pelayanan, itu bukan dari Tuhan. Itu bukan. Tapi kalau untuk memajukan pelayanan ini, maka satu roh, satu hati, satu jiwa. Enak kan? Murah kan? Gampang kan? Iya. Itu sukar. Maka harus berjuang. Gak ada perlu diperjuangkan kalau gampang. Karena sukar lah, maka diperjuangkan. Amin. Haleluya. Gak ada perlu diperjuangkan kalau yang gampang. Karena yang sukar lah, maka perlu diperjuangkan.
Amin. Haleluya. Maka berjuanglah. Ini saudaraku, kita mau KKR tanggal 6. Hari Selasa tanggal 6 Desember. Satu roh, satu hati, satu jiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. KKR itu saudaraku berarti ada pemberitaan Injil, ada manifestasi kuasa Roh Kudus, ya, benar. Berarti kita harus sepakat loh, satu roh, satu hati, sejiwa, ya, benar. Karena KKR itu menyangkut kepada iman yang timbul dari berita Injil. Maka kita harus satu roh, sehati, sejiwa, mendukung, saudara. Amin. Mendukung. Nanti saudaraku, di sana ada doa, ada firman Tuhan, ada hadirat Tuhan. Berarti menyangkut tentang iman, benar, yang timbul dari berita Injil. Maka kita harus satukan hati, satukan roh, satukan jiwa. Untuk apa disatukan? Untuk mendukung dalam bidang apa? Semua, termasuk dalam bidang darah. Haleluya. Lupa buang lagi, benar. Termasuk lampu kita ini ada 4 saya lihat putus ini, saudara. Coba hidupkan Pak, hidupnya. Berapa yang putus? 4. Ini yang 2 anak, tapi yang 2 ini bisa lah, tidak usah dipasang. Berarti 4, saudara. Karena acaranya mah, kalau kurang terang kan nggak bagus, ya kan? Haleluya. Kayak kurang juga kan udah menyangkut korban ini sudah. Satu roh, sejiwa, sehati, sejiwa, 4 itu sudah. Itu kalau nggak salah 81, 4, 320. Kalau memasangnya nggak bisa lah kita pinjam tangga yang kaki 2, kita naik. Siapa yang naik bisa saya bantu bagaimana membongkarnya, dicongkel, diambil, nanti ada wayar di atas 2, potong aja, tapi matikan dulu kontak di sana. Kalau nggak dimatikan nanti main potong aja wayar di sini, ada di repot kita ceritanya, saudara. Haleluya. Amin. Menduk. Haleluya. Nanti ya kalau snacknya nanti kita buat, saudara. Snack. Kalau makan saya kira nanti kita makan di rumah masing-masing aja, biar nggak terlalu repot kali kita, ya. Benar. Karena tanggal 25 saja pun kita bawa nasi masing-masingnya, cuma daging aja. Ini KKR daripada repot kita masak repot-repot. Yang tamu yang diundang cuma 1 mobil dengan mereka, nggak pernah repot. Saya pun saya aja lah masak nanti mereka. Amin. Haleluya. Tapi kalau Bapak Ibu mau juga berkorban, ya kita makan bersama aja lah Pak. Dan sekali ke KKR, ini kita kumpul darah, ya nggak masalah. Namanya satu roh, satu hati, satu jiwa. Tapi kalau memikirkan biayanya juga yang nggak seberapa, janganlah kita memaksakan diri. Kita susah-susah, padahal untuk kita juga nya. Kan sering kita seperti itu, ya. Untuk kita sendiri, tapi susahnya kita luar biasa, repotnya kita luar biasa. Amin. Baru saudaraku tanggal 13 kita Natal Majelis Daerah di tinggi. Itu pembicaranya dari Medan, saudaraku. Kita juga harus satu roh, satu hati, satu jiwa. Apa yang dibicarakan di sana? Tetapi ini menyangkut iman yang timbul dari berita Injil. Tetap. Bukan saya yang khotbah, bukan saya yang pentingan kok. Memang saya sengaja semalam. Kalau jamaah dari dulu masih tinggi bilang saya yang khotbah, saya bilang nggak usah. Biar dari Medan aja lah saya. Tapi biayanya nanti kan mahal Pak, nyewa pembicara, nggak usah dipikirkan itu. Nanti kita atur bagaimana acaranya di sana, gitu saudara. Jadi kita juga harus berkorban juga untuk itu, karena di sana kita makannya di sana nanti. Kita nyewa tarata, kita nyewa kiko sana. Berarti biaya juga. Tapi masih mending karena kita gabung dengan belum masih
Ya, kemudian tanggal 20 kita nanti lihat presiden di sini, kita lagi saudaraku. Itu pembicaranya dari negara aja. Dari negara aja. Tapi nggak apa-apa, tetap beritain Injil. Jangan lihat khotbahnya, jangan. Tapi ingatlah apa yang disampaikan. Injil untuk menimbulkan iman. Ada itu ya. Iman yang timbul dari berita Injil, saudaraku. Begitu juga pelayan-pelayan Tuhan sudah ditetapkan, WR-nya, singernya. Latihanlah pemain musiknya, pemain musik latihanlah, ya. Malam-malam minggu, malam apa lah yang bisa kalian sepakati untuk itu. Satu roh lah, satu jiwa, satu hati. Haleluya. Untuk berita Injil, saudaraku. Kalau untuk kantor kita nggak usah, kita masing-masing aja. Cari masing-masing kita bisa. Yang menderes-menderes, yang bersawit-bersawit, yang berladang-berladang, yang berdagang-berdagang boleh. Tapi kalau untuk pemberitaan Injil, kalau untuk pelayanan, kita nggak boleh bersih hati. Harus sehat, yang satu roh sehat sejiwa. Amin. Bagaimana supaya itu terjadi? Berjuang. Pasti kita ada di sini. Mungkin ada yang merasa kecewa dengan sekolah, ada yang merasa gak enak dengan sekolah. Tetapi untuk pelayanan itu harus dibuang. Nggak boleh. Namanya satu roh, satu hati, satu jiwa. Nggak ada istilah nggak enak. Nggak ada untuk nggak nyaman aku lihat kok pendek gue itu. Kenapa? Lihat, cocok aku rasa seperti itu. Nggak boleh begitu. Namanya kalau satu roh, satu hati, satu jiwa itu nggak bisa ada alasannya. Bagaimana supaya terjadi? Perjuangkan. Amin. Haleluya. Kemudian yang ketiga, saudaraku, berjuang. Itu ayat 29 sebagai satu bawah. Berjuang sekalipun kita menderita untuk Yesus. 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dan berjuang untuk menderita. Menderita bukan menderita tidak makan, tapi menderita untuk Yesus, saudaraku. Banyak orang mungkin ikut Tuhan menderita, ikut Tuhan sakit, bukan. Menderita untuk ikut Yesus artinya begini, saudara terkasih. Uang kita tinggal 100.000, tapi perayaan Natal ini atau KKR ini sangat membutuhkan dana mungkin. Maka kita harus berjuang, satukan hati. Yang tinggal itu pun 100.000, itu pun kita korbankan. Relalah kita menderita untuk Kristus. Itulah namanya menderita. Ingat janda miskin dan orang kaya. Orang kaya banyak tapi kasih sedikit. Orang miskin tidak punya apa-apa, tapi tinggal punya sepeser, kasih semua. Berarti orang miskin lebih banyak ngasih daripada orang kaya. Orang kaya dia memberi karena kelebihannya, sedangkan orang miskin dia memberi semua hidupnya. Itulah artinya menderita untuk Kristus. Janganlah pula kita menderita karena kita merokok, menderita kita karena kita malas kerja, menderita kita karena menipu orang. Tapi kita menderita karena kita mau mendukung pelayanan untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Di situ bagaimana juga caranya berjuang, karena itu tidak enak. Jujur, saya mungkin berat. Kalau uang saya tinggal 100.000, saudaraku. Lalu pelayanan menuntut. Lalu secara sulit tinggal saya berikan. Padahal besok saya harus pergi ke tebing. Uang saya tidak ada lagi. Ini harus saya kasih, saudaraku. Ini berat. Tapi harus diperjuangkan. Maka judulnya tadi nasihat supaya tetap berjuang. Berjuang walaupun kita menderita. Amin.